Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, untuk kasih setianya dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu, untuk rancangan indah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan indahmu, terjadi di hidupku. Bapa yang haleluya, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, bersyukur, ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Amin. Syukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat rancangan indah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang sungguh mengerti apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang luar biasa bagi kami Bapa. Dengan pengucapan syukur kami datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan, sepanjang ibadah ini Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan, setiap mazmur yang kami naikkan Bapa, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan, sungguh Tuhan, menjadi pelita, menjadi terang dalam hidup kami, mengubah hidup kami, mengubah karakter kami, dan membentuk kami Tuhan, untuk kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang ibadah di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Kita bersuka cita kepada Tuhan dengan segala kebenaran kita, karena kita percaya Tuhan mengerti apa yang kita perlu dalam hidup kita. Katakanlah bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
sungguh Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Jangan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku Tuhan kepadamu, bersyukuri rahmat-Nya kami. Kakiku melompat padamu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita, Ku diberi kuasa. Haleluya. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Terpujilah Yesus Raja, segala Raja. Dialah yang berkemenangan kepada kita. Dialah yang berkekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati segala sesuatu perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu Tuhan, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus,
bersyukur padamu, dengan apa kan ku amin. Segala kebaikanmu segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang masih Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Bersyukur untuk semuanya itu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap kami sehingga kami juga boleh untuk benar-benar mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu itu juga bisa bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu, bungkus hamba-Mu dengan salib-Mu Tuhan, agar juga hamba-Mu ini boleh menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati waktu ke depannya ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yudas, pasal yang pertama, ayat 17 sampai 23. Yang terdapat dalam surat Yudas, pasal 1, ayat 17 sampai 23. LAI memberikan judul Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah kenapa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain, dan juga bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Sampai sejauh ini pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah saya pada hari ini saya berikan judul Mempertahankan Iman. Kata mempertahankan berkaitan dengan diri kita, sangat berkaitan erat dengan diri kita, yaitu ketika kita mencoba mempertahankan sesuatu, tentunya itu adalah sesuatu yang penting bagi diri kita, yang menurut kita tidak boleh untuk menghilangkan ataupun kita tidak boleh melepaskan hal tersebut di dalam diri kita. Mungkin barang atau apapun yang benar-benar kita bisa mempertahankannya
mati-matian, dengan sungguh-sungguh, atau mungkin dengan penuh perjuangan kita pertahankan agar bisa selalu ada bersama kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita mempertahankan iman kita? Iman kita kepada Yesus Kristus, iman kita di dalam Kristenan, pernahkah kita mencoba untuk mempertahankan iman? Ketika kita mempertahankan iman, kita juga harus melakukannya dengan sepenuh hati, bahkan berjuang dalam mempertahankan iman kita kepada Kristus. Mempertahankan iman bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan ketika ada suatu desakan yang terjadi dalam hidup kita, ataupun ada dari pihak-pihak lain yang mencoba untuk memaksa kita untuk bisa menyangkali iman kita kepada Kristus. Tetapi mempertahankan iman itu harus senantiasa kita lakukan. Kalaupun sekarang kita merasa baik-baik saja dan tidak ada pihak-pihak yang mengancam iman kita, justru membuat kita diam atau tenang-tenang saja. Melainkan kita harus senantiasa memelihara dan mempertahankan iman kita kepada Kristus. Kenapa? Karena para pengajar palsu dan para pengejek Kristus ini justru berada di dalam gereja, di antara kita, di antara orang-orang percaya. Mereka bukan berada di luar gereja, melainkan berada di dalam gereja, seperti yang tertulis dalam surat Yudas ini, di mana para pengajar-pengajar palsu itu berada di dalam gereja. Mereka adalah pemecah belah orang-orang percaya pada saat itu. Untuk itu, Yudas mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya harus selalu mewaspadai dirinya dan berjuang untuk mempertahankan imannya yang benar kepada Kristus, agar tidak terjerat kepada pengajaran yang sesat ini, agar kita supaya orang-orang percaya tidak mudah terpengaruhi oleh para pengajar-pengajar sesat ini. Latar belakang dari surat Yudas ini adalah surat ini dituliskan oleh seseorang yang bernama Yudas. Tentu bukan Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, karena di dalam kitab Injil dikatakan Yudas sudah mati bunuh diri. Melainkan Yudas yang menulis surat Yudas ini adalah seorang saudara dari Yesus. Tetapi dalam ayat 1 dikatakan dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Di sini Yudas tidak menuliskan bahwa dirinya adalah saudara dari Yesus, melainkan hamba Yesus Kristus. Mengapa ia tidak memperkenalkan dirinya sebagai saudara Yesus? Hal ini menunjukkan sebuah pengakuan bahwa dirinya sekarang sudah menjadi pelayan Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan. Karena sebelumnya di kitab-kitab Injil dituliskan bahwa saudara-saudari Yesus tidak mempercayai Yesus bahwa ia seorang anak Allah. Bahkan ada suatu ketika mereka menganggap Yesus sudah tidak waras karena berbicara yang menurut mereka tidak masuk akal. Namun dari sini kita bisa melihat adanya suatu perubahan dari dalam pribadi Yudas sendiri, karena ia dari yang dulunya tidak percaya menjadi percaya, dan bahkan ia adalah seorang pelayan, seorang hamba dari Yesus Kristus. Di sini Yudas ingin menunjukkan kalau kita yang dulu berbeda dengan yang sekarang, yaitu ketika dulu kita tidak percaya dan sekarang percaya, ada satu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Tentunya ada satu proses dan juga ada satu perubahan baik yang ada dalam diri kita. Dalam surat Yudas ini ditujukan kepada orang-orang pada zaman itu. Namun di sini tidak dituliskan dengan jelas kepada siapa atau kepada jemaat mana surat ini ditujukan, melainkan tidak tertulis secara eksplisit, tidak tertulis secara implisit, melainkan dari beberapa pandangan teolog ataupun penafsir-penafsir lainnya, yaitu tujuan surat ini ditulis adalah kepada para jemaat-jemaat atau orang-orang Yahudi pada saat itu yang sudah menerima Kristus dan sudah masuk ke dalam komunitas orang percaya. Yaitu dengan tujuannya menulis surat ini, yaitu untuk para jemaat tetap berjuang dalam mempertahankan imannya. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ketiga, yaitu 3b, supaya kamu tetap berjuang untuk pertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, tujuannya adalah untuk supaya mereka tetap berjuang dan tetap mempertahankan iman.
dari para pengajar palsu, para pengejek, dan juga para pemecah belah yang telah berada di dalam jemaat. Para pengejek dan para pemecah belah di sini yang dimaksudkan adalah dari golongan antinomianisme, yaitu golongan ini adalah orang-orang yang anti terhadap hukum. Golongan ini mengajarkan bahwa ketika seseorang telah menjadi Kristen, ia telah dibebaskan sepenuhnya atau dibebaskan secara total dari hukum. Maksudnya adalah orang-orang ini mereka bebas hidup dengan semena-mena. Mereka bebas hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa hidup dengan mengikuti hawa nafsu mereka dan tidak memuduskan diri mereka seperti apa yang diajarkan Tuhan. Orang-orang ini mereka terus-menerus melakukan dosa. Mereka merasa ketika Kristus telah menyelamatkan mereka, mereka telah selamat seterusnya dan tidak perlu menguruskan diri sehingga mereka bisa berbuat apa yang mereka mau. Tentu saja pengajaran ini salah karena menyalahgunakan kasih karunia yang telah diberikan Allah kepada manusia. Lantas, apakah surat yang ditulis oleh Yudas ini hanya bermanfaat untuk orang-orang pada zaman itu atau sampai saat ini? Tentu firman Tuhan hidup di sepanjang masa dan ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari surat Yudas ini, yaitu bagaimana cara kita saat ini juga mempertahankan iman kita. Yang pertama adalah kita harus membangun diri di atas dasar iman yang suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membangun sebuah rumah, tahap awal yang kita kerjakan adalah membuat sebuah fondasi. Tentunya dengan adanya fondasi, rumah yang kita bangun itu akan berdiri dengan kokoh dan tidak mudah rubuh nantinya. Membangun rumah sama dengan membangun iman, yaitu kita perlu fondasi yang benar dan fondasi yang mutlak bagi kehidupan kita, yaitu membangun iman sesuatu yang mutlak dan sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, karena iman adalah cara kita dalam menghadapi para penyesat atau ajaran-ajaran dari nabi-nabi palsu. Jika fondasi iman kita tidak kuat, tentu saja kita akan dengan cepat goyah dan pada akhirnya akan terjerat dan akan masuk ke dalam pengajaran yang salah. Salah satu penafsir yang terkenal yaitu Matthew Henry, dia mengatakan bahwa cara untuk memegang teguh iman adalah berpegang erat kepada iman. Maksudnya adalah setelah Kristus menjadi fondasi dasar bagi iman orang percaya, maka orang percaya harus terus-menerus membangun di atas dasar itu. Orang percaya juga harus memperhatikan bahan-bahan apa saja yang akan ia gunakan dalam membangun di atas dasar tersebut. Kita bisa melihatnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 12, yaitu mengenai dasar dan bangunan. Di situ dikatakan bahwa kita harus membangun di atas permata, di atas emas dan perak, bukan di atas kayu, rumput kering ataupun jerami. Yaitu kita harus membangun di atas bahan-bahan yang baik, di mana bahan-bahan itu adalah bahan-bahan yang kokoh, yang tahan terhadap api ataupun angin dan yang lainnya, yang tentu tidak mudah untuk goyah. Membangun iman kita kepada Kristus haruslah berdasarkan dari firman Tuhan. Tidak boleh berdasarkan hal-hal yang lainnya. Tidak boleh berdasarkan dari dalam hati. Misalnya ketika kita merasa, oh mungkin Tuhan berbicara kepada kita melalui hati kita. Bisa saja itu keliru, saudara-saudara sekalian. Karena kita tidak tahu apakah benar Tuhan benar-benar berbicara kepada kita atau apakah itu hanya isi hati kita sendiri. Kita tidak boleh terlalu menanamkan iman kita melalui apa yang kita rasakan, apa kata hati kita atau apa menurut kita, melainkan kita harus membangun iman berdasarkan dari firman Tuhan. Karena firman ini adalah firman yang telah diwahyukan oleh Allah, ditulis oleh berbagai macam orang dari latar belakang berbeda, suku yang berbeda, tetapi semuanya mempunyai satu inti yang sama, yaitu menuliskan tentang Allah yang menyelamatkan umat manusia. Di dalam Ibrani 12 ayat 1-2 diungkapkan bahwa seluruh aspek iman kita berpusat kepada Kristus.
Yang memulai dan yang menyempurnakan iman orang percaya hanyalah Kristus. Dari iman kepada iman dikerjakan oleh Tuhan Allah. Dengan demikian, orang yang beriman kepada Allah harus beriman dan memandang kepada Kristus. Fokus utamanya adalah Kristus dan bukan yang lainnya. Iman yang dibangun adalah iman di atas dasar Kristus, tidak boleh yang lain. Jika tidak demikian, maka iman yang dimiliki atau dibangun tanpa Kristus tidak mungkin disempurnakan atau adalah iman yang sia-sia. Begitu juga dengan kehidupan Kristen, yaitu dilandaskan bukan untuk sesuatu yang ia ciptakan untuk diri sendiri, tetapi atas apa yang telah ia terima. Jadi kita beriman karena kita telah menerima sesuatu. Ada mata rantai dalam iman orang percaya, yaitu iman berasal dari Yesus kepada para rasul, lalu diteruskan kepada setiap orang percaya. Itu berarti iman yang dipegang orang percaya bukanlah sekedar pendapat pribadi seseorang, namun merupakan pernyataan yang berasal dari Yesus Kristus, dipelihara dan diteruskan ke dalam gerejanya senantiasa, dan berada dalam pemeliharaan dan bimbingan Roh Kudus dari generasi ke generasi, dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya, dan begitu seterusnya sampai pada kesudahan zaman. Untuk aplikasi pada saat ini untuk kita semua adalah, apakah peringatan akan pengajaran palsu itu hanya ada pada saat itu, hanya ada pada saat surat Yudas ini ditulis? Tidak, saudara-saudara, karena pada saat ini pun ada begitu banyak orang-orang atau bahkan para pengkhotbah yang mengajarkan hal yang sesat dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam mendengarkan dan mengikuti pengajaran dari seseorang. Contohnya saat ini, ketika pandemi melanda, gereja-gereja harus tutup. Apa yang dilakukan yaitu melakukan ibadah online. Kita di rumah kita bisa memilih mendengarkan ibadah dari gereja mana, mau dari Indonesia, luar negeri, dari aliran apa, kita bisa mendengarkannya. Untuk itu kita harus benar-benar memilih dan memilah mana pengkhotbah yang baik, yang mengkhotbahkan firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang tertulis, atau mana yang hanya sekedar mengada-ngada ataupun melenceng dari firman Tuhan. Untuk itu kita harus mempunyai iman yang benar, iman yang harus mempunyai fondasi iman yang benar, iman yang suci, agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dari sini kita bisa belajar bahwa pentingnya dasar fondasi kita, apakah sudah benar dan hanya berada di dalam Kristus, atau masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi iman kita. Tentunya kalau ada faktor lain selain Kristus di dalam dasar kita membangun iman, tentu iman itu tidak kokoh. Iman kita akan goyah karena hanya Kristuslah fondasi iman kita. Biarkanlah ini menjadi refleksi kita masing-masing secara pribadi di hadapan Allah. Apakah kita benar-benar sudah beriman kepada Kristus, atau kita masih mencampurkan iman kita dengan hal-hal yang lain? Poin kedua dalam mempertahankan iman adalah berdoa di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa di dalam Roh Kudus tidak sama dengan berbahasa roh. Sekali lagi, berdoa di dalam Roh Kudus tidak sama dengan berdoa dengan menggunakan bahasa roh. Kita tidak perlu belajar bahasa roh untuk bisa berdoa kepada Tuhan, karena mungkin ada konotasi atau pemikiran orang-orang di luar sana yang mengajarkan bahwa berdoa berbahasa roh adalah hal yang paling benar, adalah doa yang benar, atau berdoa dengan menggunakan bahasa roh adalah doa yang hanya akan didengarkan oleh Tuhan. Jadi kalau ketika kita berdoa dengan bahasa biasa saja, Tuhan tidak mendengarkan, tetapi itu adalah satu pemikiran atau pengajaran yang salah. Karena berdoa kepada Tuhan tidak harus menggunakan bahasa roh, karena bahasa roh itu tidak semua orang mempunyainya. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang memang telah dipilihnya untuk memiliki karunia tersebut.
Berdoa dengan di dalam bahasa roh yang dimaksudkan di sini adalah dalam surat Yudas ini adalah berdoa adalah kita berdoa dengan dipimpin Roh Kudus. Artinya adalah doa itu adalah doa yang keluar dari dalam hati, yang diterangi, didiami dan dikuasai oleh Roh Kudus. Doa itu adalah pujian, ucapan syukur dan permohonan yang didorong oleh Roh, bukan oleh keinginan diri kita sendiri, bukan oleh pemikiran kita sendiri. Kita berdoa di dalam Roh berarti kita berdoa menurut pengajarannya dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita berdoa bukan untuk bergantung kepada diri kita sendiri, tetapi kita belajar untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Allah 100%. Tidak ada 1%, tidak ada 90% bergantung kepada Allah dan 1% bergantung kepada diri kita sendiri. Melainkan kita harus benar-benar 100% bergantung kepada Allah. Kita berdoa dipandu oleh Roh Kudus, bukan oleh diri kita sendiri. Tanpa adanya Roh Kudus, kita tidak bisa berdoa. Mungkin kita hanya mengeluarkan hanya sekedar kata-kata, atau kita hanya sekedar mengoceh. Namun, tanpa adanya Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa berdoa. Hal ini karena Roh yang ada di dalam diri kita yang memberikan perasaan di dalam doa kita. Jika tidak ada Roh, semuanya apa yang kita doakan itu hanyalah sia-sia belaka. Doa menjadi sebuah keharusan bagi kehidupan orang percaya, karena doa merupakan kunci untuk kita bisa keluar dari berbagai macam kesulitan ataupun persoalan. Berdoa merupakan keharusan bagi kita orang percaya, karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita harus memelihara kehidupan kita dengan berdoa senantiasa, berdoa setiap hari. Karena dengan begitu kita bisa mengetahui dan mengenal Tuhan semakin dalam lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berdoa di dalam Roh dan bergantung kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Karena itu, kita harus memelihara kehidupan rohani kita, berdoa setiap hari, karena dari situ kita juga bisa membangun iman kita, karena kita juga belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia dan kepada manusia yang lainnya ataupun kepada diri kita sendiri. Poin ketiga yang bisa kita belajar dari surat Yudas ini adalah menjaga diri kita di dalam kasih dan menantikan rahmat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dipikirkan Yudas di sini adalah hubungan di dalam perjanjian lama antara Allah dan umatnya, yaitu bangsa pilihan Israel, sebagaimana yang digambarkan dalam Keluaran pasal 24, yaitu Allah datang kepada bangsa Israel dengan menjanjikan bahwa Ia akan menjadi Allah mereka dan bahwa mereka akan menjadi umatnya. Tetapi hubungan antara Allah dengan umat Israel ini bergantung pada penerimaan dan ketaatan akan hukum dari Allah yang diberikan kepada orang Israel. Hubungan ini bergantung dari penerimaan mereka, apakah bangsa Israel ini taat kepada Tuhan, taat akan hukum Tuhan, atau tidak taat terhadap hukum Tuhan. Ketika mereka taat, Tuhan akan memberkati mereka. Tapi ketika mereka tidak taat, Tuhan akan memberikan mereka hukuman karena mereka melanggar perintah Tuhan. Ketika perjanjian ini telah dilakukan, umat Allah berjanji akan menjunjung tinggi syarat-syarat yang telah Allah berikan, yaitu menaati semua perintah-perintah dari Allah. Artinya adalah ada satu ketaatan penuh yang harus dilakukan oleh setiap bangsa Israel dalam perjanjian hubungan ini. Meskipun
dalam realitanya kita bisa baca dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, seringkali umat Allah ini, bangsa Israel ini tidak taat kepada Allah. Mereka berpaling dari Allah dan menyembah para berhala lainnya. Tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, sehingga Yudas juga mengharapkan agar para pembaca surat ini dan mengingatkan mereka lagi bahwa ada satu komitmen penuh yang perlu diikrarkan oleh umat Allah, yaitu orang-orang percaya, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus pada saat itu, untuk terus mengikrarkan dirinya, berjanji untuk setia kepada Kristus dan tidak terpengaruh kepada para pengajar palsu, para pemecah belah ini, untuk tidak ikut ke dalam pengajaran mereka. Dan juga Yudas menghimbau mereka, orang percaya ini, untuk terus membangun diri dalam iman mereka kepada Allah dan kasih yang pernah Allah nyatakan pada bangsa Israel pada saat itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa manusia tidak akan pernah bisa berjalan di luar kasih Allah. Mungkin seakan-akan bisa terlihat kita berjalan di luar kasih Allah, tetapi pada nyatanya manusia atau orang percaya tidak bisa berjalan di luar kasih Allah. Dan juga kita sebagai orang percaya harus senantiasa menjaga kasih kita kepada Allah senantiasa. Kita harus menjaga bagaimana kasih mula-mula kita kepada Allah terus menerus sampai pada akhirnya. Di dalam ayat 21 terdapat kata menanti, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Maksud dari menantikan rahmat Tuhan pada ayat 21 ini adalah merujuk kepada akhir zaman. Kata rahmat di sini dalam terjemahan Inggris adalah mercy, yaitu belas kasihan. Hal ini berarti bahwa pada akhirnya kita manusia membutuhkan belas kasihan dari Kristus. Sekalipun kita telah membangun diri kita dalam iman, berdoa dalam roh, dan juga memelihara diri kita dalam kasih Allah, namun itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak mendapatkan belas kasihan dari Yesus Kristus. Karena apapun yang kita lakukan tidak akan menyelamatkan kita. Karena Kristus adalah poin penting dalam kehidupan kita. Karena belas kasihan dari Allah, yaitu melalui Kristus, itu adalah satu pengharapan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Di sini juga dikatakan bahwa kita tidak hanya berhenti dengan beriman, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu untuk bisa menunjukkan iman kita. Karena seperti ada yang dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk itu di dalam surat Yudas ini, ketika seseorang telah beriman kepada Tuhan, membangun dirinya di dalam roh dan menjaga kasihnya kepada Allah, tentu ada sesuatu yang harus dia lakukan. Yaitu yang pertama adalah Yudas menuliskan kepada orang-orang ini bahwa setiap orang percaya harus menunjukkan belas kasihannya kepada mereka yang masih ragu-ragu. Orang-orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memiliki keraguan, tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang tidak percaya. Jadi kalau misalnya ada orang atau saudara kita yang masih ragu-ragu dalam imannya, kita tidak boleh memperlakukan mereka sebagai orang tidak percaya dan ataupun kita mengucilkan mereka. Namun sebaliknya, justru kita yang mungkin lebih dewasa rohaninya harus menjawab dan membimbing mereka. Kalaupun mereka mengajukan satu pertanyaan dan mengajak kita berdiskusi mengenai iman Kristen, kita harus bisa menjawab pertanyaan mereka dan bisa membimbing mereka agar iman mereka itu bertumbuh dan mereka bisa kembali diteguhkan di dalam iman kepada Kristus, sehingga mereka tidak terjerat dalam ajaran pengajar-pengajar yang sesat. Kalau kita membiarkan mereka, tentunya apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Bisa saja mereka melihat satu pengajar yang menurut mereka benar, tapi sebenarnya itu salah, dan kita membiarkannya. Apa yang akan terjadi? Tentunya mereka akan mengikuti para pengajar yang salah tersebut, yang palsu tersebut. Untuk itu kita harus
membimbing orang-orang yang masih ragu-ragu ini agar juga mereka bisa diteguhkan kembali di dalam iman Kristus. Selanjutnya apa yang harus dilakukan adalah orang percaya harus merampas mereka dari api. Kata merampas ini adalah membawa mereka secara paksa. Jadi, tentunya orang-orang yang ini adalah orang yang benar-benar sudah masuk ke dalam pengajaran yang sesat, sudah masuk ke dalam pengajaran yang salah. Untuk itu, kita sebagai orang-orang percaya harus merampas mereka, harus membawa paksa mereka dari pengajaran yang sesat tersebut kembali kepada pengajaran yang benar. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berhati-hati. Kenapa? Mungkin bisa saja kita menarik mereka, tetapi pada akhirnya malah kita yang ikut terjerat ke dalam ajaran palsu. Sehingga maksud Yudas adalah suatu tindakan di sini adalah untuk menyelamatkan dan membawa mereka secara paksa agar orang yang sudah masuk ke dalam ajaran sesat tersebut tidak berjalan menuju kebinasaan, melainkan kepada kebenaran. Tindakan ini juga menunjukkan akan kasih kita terhadap sesama. Namun seperti yang saya bilang tadi, kita harus menunjukkan kasih kita disertai ketakutan. Maksudnya adalah kita sebagai orang percaya harus berhati-hati dalam menunjukkan kasih kita. Karena bisa saja bukan kita yang menarik mereka, melainkan justru sebaliknya. Karena orang-orang ini punya tipu muslihat yang sangat luar biasa, yang mungkin menurut kita baik, tetapi sebenarnya itu adalah tipu muslihat yang hanya mereka gunakan untuk menarik kita untuk masuk ke dalam pengajaran yang salah. Di sini mengajarkan kita bahwa sebagai orang percaya, dan selanjutnya adalah mengajarkan kita bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh membenci orang-orang yang berdosa ini. Hal ini karena kita harus mengasihi sesama kita. Walaupun mereka terikut ke dalam pengajaran yang palsu, kita tidak boleh membenci mereka. Di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-23b adalah dan bencilah pakaian mereka yang telah dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Maksudnya di sini adalah kita harus membenci dosanya, bukan membenci setiap pribadinya. Kita sebagai orang percaya tidak boleh membenci orang, tapi kita harus membenci dan menjauhi dosa. Kita harus membenci pakaian mereka yang telah dicemarkan oleh keinginan dosa dan bukan terhadap orang tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui surat Yudas ini kita diingatkan selalu untuk waspada akan pengajaran-pengajaran yang palsu atau yang sesat yang ada atau yang sekarang mungkin marak terjadi di dalam dunia ini. Mungkin bukan sekarang, tetapi dari zaman dulu sudah ada banyak pengajar-pengajar, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang mengajarkan hal-hal yang lain di luar kekristenan, yang berbeda dari apa yang Yesus ajarkan, yang berbeda dari para rasul-rasul ajarkan, dan berbeda dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu kita harus selalu waspada dan hati-hati terhadap para pengajar-pengajar palsu. Mungkin mereka akan terlihat seperti benar, tetapi kita harus meneliti dan menelaah secara detail apakah setiap pengajaran mereka ini benar atau ada yang salah, atau mungkin semuanya sudah salah. Untuk itu kita benar-benar harus membangun iman kita. Kita harus tetap terus memelihara kehidupan doa kita, berdoa di dalam roh kita, dan menjaga kasih kita yang mula-mula kepada Allah senantiasa sampai pada kesudahan zaman, agar juga kita bisa terus-menerus mempertahankan iman kita di dalam Kristus. Untuk itu kita dituntut untuk bisa mempertahankan iman kita sampai Kristus datang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan,
Ya Tuhan, kiranya Engkau membantu setiap kami, untuk kami juga boleh mempertahankan iman kami hanya di dalam-Mu Kristus, dan juga kami boleh membangun iman kami yang benar kepadamu. Tuhan, bantu kami untuk tetap bisa terus berdoa Tuhan, untuk terus menyerahkan diri kita, menggantungkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, dan juga mengalahkan setiap keegoisan dalam diri kita yang hanya mau bergantung kepada diri kita sendiri. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk bisa senantiasa terus-menerus menjaga kasih kami yang semula-mula hanya kepadamu Tuhan, agar juga kasih kami kepadamu tidak berubah dan senantiasa sama ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami ya Tuhan. Kiranya juga semoga firman-Mu ini terus-menerus hidup dan bertumbuh dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita pulang dan membawa berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama, setiap hari Jumat diadakan komsel online dimulai pukul 19.00 sampai 21.00. Untuk hari Minggu, ada ibadah onsite di Jalan Mangga nomor 18 dimulai pukul 15.30. Untuk lansia dan anak sekolah minggu masih beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti tayangan ibadah online GBS yang linknya akan dibagikan. Selanjutnya, kita berdoa syafaat, saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Bagi saudara yang ingin memberikan atau memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GB Sosana ini, untuk persembahan dan perpuluhan dapat saudara sampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada hari ibadah ini. Kami segenap pengurus GB Sosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpahnya. Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sering mungkin, konsumsi makanan yang bergizi, dan tetap berolahraga. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.